Anda tahu, sebuah bisnis itu pastinya tidak lepas dari kepemimpinan atau skill leadership dari seorang CEO-nya ataupun seorang leadernya, seorang pemimpinnya. Nah, kalau bisnis yang bisa berkembang, bisnis yang bisa maju, ya itu pastinya tidak luput dari kemampuan seorang CEO memanage bisnisnya dengan lebih efektif. Berikut ini di video ini saya akan share tips yang saya jalankan di mana ini mengubah bisnis saya. Yang pertama adalah kemampuan leadership untuk kita bisa memanage tim. Jadi intinya kalau kita punya bisnis ya, kemampuan saya untuk menjalankan bisnis itu pasti bisa punya model macam-macam. Ada modelnya distributor, ada modelnya pabrik, ada modelnya trading, ada modelnya bisnis untuk retail, ada franchise, ada import bisnis ya, ada service bisnis dan macam-macam bisnis lain. Nah, artinya bisnis modelnya bisa macam-macam, tapi kemampuan Anda sebagai seorang leader itu yang paling penting. Yang pertama adalah bagaimana cara Anda memanage tim Anda. Managing tim artinya Anda bisa atur mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan job desk yang mereka miliki. Anda bisa atur. Ya, ada beberapa pebisnis yang saya lihat timnya nggak bisa diatur dengan baik, sehingga semuanya harus bosnya yang jalankan sendiri, sehingga bosnya capek semua, dari pagi, siang, sore, malam, dianya semua ngurusin sendiri. Mengurusin dia sendiri bisa, tapi ngurusin timnya, nah itu berantakan. Timnya juga kadang-kadang nggak jelas kerjanya apa, job desk-nya apa, workload-nya juga nggak balance, ada yang satu sangat sibuk, satu sangat santai gitu kan. Nah itu kan berarti nggak balance, berarti nggak bisa ngaturnya. Tools-nya bisa jadi mungkin cara bikin struktur, cara membuat job desk itu semua strukturnya, tapi kembali lagi cara mengaturnya, bagaimana cara manage timnya, itu macam-macam. Ada beberapa caranya ya, melihat dari karakter orangnya, melihat dari bagaimana cara mereka kerja, melihat dari bagaimana kemampuan mereka menjalankan keterampilan tertentu, itu kan semua harus dinilai, dan dari situ Anda juga bisa melihat bagaimana cara mereka bekerja. Itu semua Anda harus manage. Yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan skill untuk bisa memberikan komunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu instruksi, suatu arahan yang jelas. Ya, ada pengalaman saya, karena saya kurang jelas komunikasinya, tim saya salah gitu kan. Kamu jangan lupa ya, pokoknya kalau ada customer begini, kamu cara jawabnya seperti ini. Bisa ya? Bisa. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke ya? Oke. Nah, saya kan pertamanya seperti itu. Lalu setelah saya evaluasi, ternyata, loh, kenapa kamu bilangnya begini? Kan saya tadi mintanya seperti itu. Ya, katanya waktu itu kan saya bilang, katanya kamu udah ngerti. Kan saya tanya, kamu udah ngerti apa belum? Udah. Nah, ternyata salah juga. Akhirnya customer kan komplain. Nah, jadi selalu saya evaluasi. Kadang-kadang saya menyalahkan tim saya, menyalahkan banyak hal-hal lah gitu kan, mungkin menyalahkan situasi dan sebagainya. Tapi ternyata saya sadar sebagai seorang leader kita nggak bisa terus blaming. Justru kita harus introspeksi diri. Saya harus pikir, oh berarti kalau gitu saya yang salah komunikasinya. Harusnya saya tanyanya mungkin nggak bisa, oke, jelas nggak begitu. Coba kamu tolong ulangi. Kalau bisa kamu jelaskan lagi kepada saya apa yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, dengan cara saya berbeda, komunikasi yang berbeda, mereka jadi lebih ngerti. Nah, itu paling penting. Dan komunikasi bukan hanya instruksi ya. Komunikasi mulai dari meeting, cara Anda memimpin meeting, cara Anda memberikan satu arahan yang jelas, Anda kasih contoh, ya, bahkan ada peragakan, ya, itu Anda lakukan juga role play. Ada beberapa pengalaman saya juga role play dengan tim sales saya, dengan telemarketing saya. Bagaimana caranya mereka menjawab pertanyaan, bagaimana caranya mereka menghandle satu pertanyaan-pertanyaan dari customer, itu saya role play. Nah, itu adalah kemampuan komunikasi kita kepada tim. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga mengkomunikasikan atau menyelaraskan budaya di dalam perusahaan kita. Karena budaya perusahaan kan macam-macam. Ada budayanya yang speed gitu ya, cepat gitu kan. Ada budayanya yang memang think positif. Ada beberapa budayanya adalah think out of the box gitu kan, macam-macam. Jadi kemampuan kita mengkomunikasikan budaya kerja di dalam perusahaan itu juga menurut saya penting sekali. Ada beberapa bisnis yang menyampaikannya seperti ini. Pemilik bisnis yang menyampaikan, pokoknya budaya kita 1, 2, 3, 4. 1 speed, 2 cepat, 1 speed, 2 bersih, ketiga disiplin, keempat tanggung jawab, misalnya begitu. Ya, kamu jelas, ngerti. Nggak bisa kayak gitu menyampaikan budaya. Anda harus jelaskan, contohkan, ya pastikan mereka ngerti. Disiplin itu artinya apa? Contohnya gimana? Coba disiplin. Kamu kalau sebelum pulang kerja, meja kamu dirapikan apa enggak? Kamu setiap hari absennya konsisten apa enggak? Kalau kamu pada saat setiap hari laporan itu laporannya kamu tulis angkanya enggak? Ada note-nya enggak? Itu kamu disiplin enggak setiap hari?
Nah, disiplin itu mulai dari hal yang kecil. Misalnya mulai dari laporan yang setiap hari dikirimkan sebelum jam 5. Misalnya begitu kan, jam 5 sore sudah dikirimkan laporannya. Itu kan disiplin. Disiplin juga setiap hari harus men-share ya bagaimana pembelajaran terbesarnya dari hari itu apa. Itu setiap hari disiplin. Itu aja kamu nggak disiplin. Gimana caranya kamu bisa konsisten? Nah, jadi kita terapkan bagaimana disiplin itu bukan hanya sekedar teori atau sekedar cuman kata-kata motivasi atau cuma budaya yang cuma ditulis di tembok gitu ya, tapi beneran Anda tunjukkan, Anda buktikan, Anda peragakan, Anda contohkan. Itu yang paling penting. Dan kalau mereka tidak melakukan budaya tersebut, apa konsekuensinya? Atau ada hal-hal apa yang membuat mereka semakin ingat tentang budaya itu? Itu paling penting. Yang keempat, bagaimana cara Anda mendelegasikan ke tim Anda? Nah gini, pengalaman saya sebagai CEO adalah, dan sebagai business coach, dan saya membantu klien-klien saya untuk bisa memanage bisnisnya mereka dengan cara mendelegasikan, itu tidak mudah ternyata. Orang gampang ngomong delegasi aja, ngomongnya gampang. Tapi kenyataannya tidak semudah, tidak segampang kita ngomong gitu kan. Ya, mendelegasikan itu kita mesti lihat orangnya bisa dipercaya apa enggak, mereka kerjanya konsisten apa enggak, apakah kita sudah tes dulu, kita lihat dulu personality karakternya gimana, skillnya dan sebagai attitude-nya seperti apa, kita juga harus jelas. Dan waktu kita delegasi, kita harus jelas, pokoknya target saya adalah ini. Begitu kita delegasi, nih kamu tugasnya, role-nya begini-begini, ada 5 hal penting yang kamu harus utamakan dalam pekerjaan kamu, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ingat 5 tahapan ini aja. Jadi fokus ke 5 pekerjaan saja. 5 job desk utama. 5 role penting yang kamu kerjakan. Itu fokusnya. Jadi yang pertama tujuannya jelas, targetnya jelas, tujuan delegasinya apa, lalu Anda mesti evaluasi. Itu yang paling penting saat Anda mendelegasi. Yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan Anda atau kemampuan saya sebagai CEO memanage waktu. Nah, ini penting menurut saya, karena kemampuan Anda memanage waktu itu bisa jadi mungkin itu jadi satu hal yang membatasi Anda untuk melakukan lebih besar lagi. Bisa jadi your time management strategy atau your time management skill itu yang menghambat Anda untuk maju lebih cepat. Ya kan, ada beberapa pebisnis CEO yang saya juga coach adalah mereka semuanya sibuk, semuanya penting. Ada beberapa tools time management, urgent, important, ya, atau unurgent, tidak mendesak tapi penting gitu kan, dan tidak mendesak tidak penting, itu semua mereka sudah tahu. Tapi bagaimana cara memappingnya, membaginya, dan semua itu tidak efektif, dan akhirnya mereka melihat toolsnya malah jadi satu penghambat. Mereka tetap aja masih tidak produktif, tetap aja masih serabutan, tetap aja masih nggak punya waktu. Artinya bukan masalah time management toolsnya yang salah. Artinya bisa jadi mungkin Anda memapping pekerjaannya atau Anda memprioritaskan pekerjaannya itu mungkin masih belum optimal. Dan dengan Anda belum optimal memapping pekerjaan Anda, semuanya masih Anda kerjakan sendiri, ditambah dengan tools time management, mungkin buat Anda tambah pusing, tambah bingung, tambah makin stres. Anda bilang, percuma udah pakai time management tools pun tidak jalan juga. Nah, bisa jadi mungkin bukan time management tools yang Anda butuhkan, tapi mungkin Anda perlu memprioritaskan 10 tugas utama Anda di bulan ini apa? 10 tugas utama Anda di bulan depan apa? Mungkin itu dulu yang pertama yang harus Anda pikirkan. Saya juga dulu seperti itu. Ya, fokus dulu 5 atau 10. Mungkin kalau paling banyak 10 lah. Tapi kalau bisa 5 aja dulu. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja yang saya mau fokuskan. Jadi pekerjaan saya yang saya harus kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu pekerjaannya yang kalau bisa high skill. Bukan low skill. Sekali lagi high skill. Berarti pekerjaan yang memang seharusnya saya kerjakan. Seperti misalnya meeting ataupun ketemu dengan prospek yang punya punya reputasi yang bagus, mungkin itu harus saya, atau mungkin bikin strategic planning itu mungkin seperti saya, itu high skill. Tapi mungkin cuma hitung-hitung laporan keuangan atau cuma input-input data, itu nggak usah saya. Atau mungkin kalau cuma meeting koordinasi mungkin nggak usah saya. Gitu kan, karena mungkin ada tim Anda, seorang manajer yang bisa bantu Anda. Nah, itu mungkin Anda harus juga bagi ya sebelum Anda menentukan time management tools yang cocok untuk Anda. Yang berikutnya adalah kemampuan mengadaptasi dengan perubahan. Ini penting. Pada saat pandemi dan sebelum pandemi, dan bahkan saat ini setelah pandemi, kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan itu sangat-sangat penting. Ya, banyak orang sebelum pandemi mungkin mau ketemu langsung face to face, tapi setelah pandemi gara-gara terlockdown berapa tahun, mungkin 3 tahun gitu, jadi
keenakan di rumah, keenakan online. Jadi mereka untuk ketemu mikir dulu, penting nggak ketemu? Atau ada hal-hal yang memang berbobot nggak harus ketemu gitu kan? Atau kalau harus saya ketemu langsung, itu ada sesuatu apa yang lebih benefit daripada saya harus di rumah? Nah itu kan ada beberapa hal yang kita harus pikirkan, adaptasinya seperti apa. Apalagi zaman sekarang semuanya juga bukan hanya teknologi, tapi juga ada AI. Ya, AI yang memudahkan, mempercepat ya kerja kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, sebagai seorang pembuat keputusan. Ya, dengan ada AI, ChatGPT salah satunya, itu sangat memudahkan untuk kita cepat. Nah, kita tidak mengerti ChatGPT, kita tidak mengerti bagaimana adaptasi dengan AI, kita ketinggalan. Cara jawab customer masih cara manual, itu udah pasti ketinggalan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi zaman sekarang, dengan kemampuan AI yang begitu luar biasa, kita bisa adaptasi itu. Juga kita melihat bahwa apakah kita harus punya karyawan yang begitu banyak. Bisa jadi mungkin sekarang nggak perlu begitu banyak, karena sekarang banyak freelancer yang bisa Anda kerjasama. Bisa jadi mungkin Anda bisa cost-nya bisa kurangin cost, fixed cost. Karena bisa jadi Anda bayarnya cuma variable cost gitu kan, sehingga lebih optimal, lebih produktif, lebih profitable gitu kan. Itu salah satu perubahan yang saya juga lakukan. Tidak perlu harus bayar full time semua karyawan, tapi Anda bisa mulai membagi yang mana yang mesti full time, yang mana yang bisa part time, yang mana mungkin bisa freelance, yang mana bisa outsource. Nah, itu ada beberapa perubahan adaptasi. Lalu skill berikutnya atau kemampuan berikutnya adalah bagaimana kita juga untuk sebagai seorang leader, kita juga terbuka atas feedback, atas masukan, atas advice ataupun inputan dari tim kita. Jangan sampai sebagai leader sombong, semuanya serba tahu, semuanya serba saya, semuanya saya paling pinter, semua paling hebat, pokoknya saya Mahadewa deh. Kalau menurut saya lihat sekarang banyak generasi Z, ya, banyak leader-leader zaman sekarang karena pinter banget, sangat-sangat pinter luar biasa, semuanya serba tahu, semuanya serba hebat, semuanya serba ngerti, jadi Mahadewa. Pokoknya kamu nggak tahu lah, udahlah cara saya aja, cara saya paling bagus kok, semua cara saya lah. Jadi mereka merasa saya paling hebat, Mahadewa, nggak mau dengerin masukan dari timnya. Ya, menurut saya zaman sekarang nggak mungkin bisa lagi one decision maker. Ya, kita mesti lihat opsi-opsi dan kita juga mesti terima masukan dari beberapa tim kita yang bisa jadi mungkin masukannya sangat sederhana dan ternyata itu yang mungkin kita nggak kepikiran, ternyata mereka kasih masukan yang bagus. Jadi menurut saya kita sebagai leader jangan sombong, ya. Kita confident oke, tapi harus di-sprinkle, dikasih sedikit percikan-percikan rendah hati. Jangan sombong, arogan. Karena saya tahu percaya diri, sombong itu beda tipis. Ada beberapa yang sombong banget cara ngomongnya gitu kan, ada yang begitu. Makanya percaya diri sama sombong beda tipis. Dan makanya kalau Anda percaya diri bagus ya, apalagi Anda overconfidence, itu keren banget sebagai leader ya kan. Tapi harus dipercikin ya, rendah hati. Jadilah leader yang rendah hati. Jadilah leader yang humble. Jadilah leader yang selalu mau dengerin masukan, selalu mau dengerin inputan. Dan inputannya bukan inputan basa-basi dari tim ya. Ya Pak, menurut saya sih bagus Pak. Pak, menurut saya sih udah oke Pak. Bapak sih kayaknya udah perfect banget. Itu BS kalau menurut saya. Ya, tapi justru masukan yang jujur dari mereka, dan Anda kalau mau dengerin itu, dan Anda bisa lihat, wah, thank you banget kamu kasih masukan yang jujur buat saya. Itu menurut saya Anda sebagai seorang leader yang benar-benar humble. Tapi kalau Anda nggak mau dengerin masukan orang, bahkan nggak mau dengerin apapun komennya orang dan sebagainya, Anda sombong sebagai leader. Jangan jadi begitu kalau saran saya ya. Tapi balik lagi Anda sendiri leader. Kalau Anda sombong, itu akan berdampak kepada tim Anda. Tim Anda juga akan ikutin Anda. Kenapa? Karena biasanya survei membuktikan tim itu adalah selalu ya refleksi dari leadernya. Ya kan? Leadernya jutek, timnya jutek. Leadernya sombong, timnya juga pasti sombong. Berikutnya adalah kemampuan Anda memotivasi mereka. Memotivasi, apalagi kalau kita harus memotivasi tim kita. Cara memotivasi kita, memberikan arahan pada mereka, membuka mindset mereka. Itu juga salah satu kemampuan seorang leader. Ada beberapa tim yang udah capek, banyak beban, banyak target, belum di rumah mereka juga punya banyak masalah. Nah, bagaimana cara Anda membuka pikiran mereka? Bagaimana cara Anda membuka mindset mereka? Bagaimana cara memotivasi mereka sehingga mereka semangat lagi, mereka kerja lagi? Apakah cuma cukup di kamu semangat dong, kamu harus rajin dong, kamu harus siap, ini ingat loh, ini kan untuk keluarga kamu juga? Apakah cukup dibegituin? Belum tentu setiap orang bisa dengan cara yang sama. Nah, kemampuan kita bisa memotivasi, bisa mengcoach ke beberapa tim kita yang lagi dengan kondisi berbeda, itu juga adalah kemampuan leadership yang penting menurut saya, ya kan? Dan menurut saya kemampuan leadership itu harusnya bukan hanya satu cara, tapi situational leadership.
Jadi di situasi mana kita bisa jadi seorang teman, di situasi bagaimana kita bisa jadi seorang guru, di situasi bagaimana kita bisa menjadi orang yang tegas, di situasi di mana kita benar-benar bisa menjadi orang yang bisa seperti ibu gitu kan, itu kita masih bisa mengerti situational leadership. Memang tidak mudah, saya juga belajar terus, tapi dengan kita diberikan tanggung jawab untuk memanage tim lebih banyak, artinya responsibility kita pun juga lebih tinggi untuk bisa memanage mereka. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kemampuan kita sebagai seorang leader melihat jangka panjang. Jangka panjang itu nggak usah 10 tahun mungkin, 5 tahun aja udah cukup oke kalau menurut saya ya. 5 tahun tapi Anda beneran bikin timeline, bikin satu rencana kerja gitu kan. Misalnya sekarang 2023 tambah 5, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024. Anda punya timelinenya, itu aja udah keren banget. Ada beberapa bisnis malah besok aja saya nggak tahu mesti ngapain. Ada beberapa bisnis yang besok ngapain? Besok ngapain ya coach ya? Ya udahlah pokoknya asal kerjain aja lah, yang kemarin dikerjain aja gitu kan. Mereka bahkan nggak punya 1 year goal, ya 1 month goal aja nggak punya, 1 week goal aja mungkin mereka masih belum ada waktu. Nah, jadi kemampuan kita untuk bisa melihat 5 tahun ke depan dari sekarang itu sangat penting sekali. Nah, justru menurut saya itulah yang harus Anda alokasikan waktu untuk bisa melihat bisnis Anda at least 3 years from now. 3 years from now. Because you are a leader, you need to have a vision. Kalau enggak, timnya nanya, Pak ini mau kemana Pak? Jalan aja kita deh. Kita terus aja ngeflow. Nggak bisa kayak gitu juga. Ya. Nah, bagi Anda yang juga ingin konsultasi ataupun ingin ada sesi coaching langsung dengan saya, Anda bisa hubungi tim saya di bawah. Dan di situ nantinya bisa coaching langsung dengan saya. Dan kita akan lihat apa yang Anda fokuskan dalam 3 tahun ke depan bisa jadi menentukan. Ya. Atau apa yang Anda putuskan saat ini bisa jadi menentukan masa depan bisnis Anda 3 tahun dari sekarang. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.